Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kalian sudah mengunjungi channel ini. Cerita ini berawal dari seorang wanita ketika sedang mendaki gunung. Tapi tepat di puncak gunung, wanita tersebut tiba-tiba merasakan ada yang aneh dalam dirinya. Ya, dia tiba-tiba datang bulan. Sebelum lanjut ke ceritanya, jika kalian suka dan ingin mendengar cerita horor lain, kalian bisa bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, serta aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Berikut ceritanya. Pendakian waktu itu adalah pendakian yang mungkin tidak akan pernah kulupakan selama hidupku. Karena selain berkesan, sejak pendakian waktu itu, hingga saat ini aku masih merasakan jika setan itu masih ada di sini, di kamar ini, dan tepatnya di samping tempatku duduk. Masih sangat teringat jelas di kepalaku. Hari itu adalah beberapa bulan yang lalu, tepat sebelum virus corona menyerbu negeri ini. Aku berniat untuk kembali menaklukkan puncak Hargo Dumilah, Gunung Lawu, untuk yang kesekian kalinya. Namun sayangnya, di antara teman-temanku waktu itu, hanya akulah yang pernah mendaki gunung ini. Hal itulah yang akhirnya menjadikan sebagai navigator sekaligus leader dalam rombongan kali ini. Halo, perkenalkan, namaku Ayu, dan keempat temanku, Angga, Johan, Putri, dan Siska. Kami adalah rekan kerja yang kebetulan tinggal dalam satu asrama. Sore itu kami memang berniat untuk mendaki Gunung Lawu, karena selain untuk mengisi liburan kami, sepertinya semua rekanku mendadak penasaran dengan dunia pendakian setelah melihat banyak sekali foto berseliweran di sosial media dengan latar belakang gunung yang ada di Indonesia yang sudah tidak dapat dipungkiri lagi keindahannya. Sore itu, pendakianku sebenarnya sudah bisa dikatakan sebagai pendakian yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Karena apa? Karena selain memang dari rumah salah satu rekanku dalam keadaan datang bulan, waktu itu adalah bulan Suro. Bulan yang menurut masyarakat Jawa dianggap sebagai bulan yang sakral. Hal itu juga kerap ditandai dengan diadakannya selamatan hingga upacara tertentu ketika sudah memasuki bulan yang satu ini. Karena keinginan dan rasa penasaran, rekan-rekanku yang sudah tidak dapat dibendung lagi, akhirnya aku pun tidak bisa lagi membatalkan rencana pendakian yang waktu itu memang sudah tertata rapi. Dan setelah melakukan semua persiapan, akhirnya aku dan rombonganku pun berangkat menuju pintu pendakian pada sore hari. Sebenarnya, saat itu aku juga tahu jika itu adalah waktu yang kurang tepat jika harus mendaki dengan anggota yang sama sekali belum pernah mendaki. Memang harus dipenuhi. Akhirnya, mau tidak mau, sore harilah waktu yang bisa kami manfaatkan untuk melakukan perjalanan ini. Singkat cerita, sekitar pukul 5 sore, aku dan rombonganku pun sampai di pos perizinan Gunung Lawu. Sore itu, suasana pos perizinan sangat sepi sekali. Hanya ada rombonganku yang saat itu terlihat duduk bersiap melakukan pendakian, tanpa adanya pendaki lain yang memang biasanya terlihat warawiri di area ini. Dan setelah semua persiapan kurasa cukup, akhirnya aku dan rombongan pun memulai pendakian. Di awal perjalanan, semua memang nampak biasa-biasa saja.
Suasana gunung yang khas ditambah dengan suhu yang sangat dingin, seolah memang menjadi tanda jika saat itu waktu sudah menjelang malam. Perjalanan kulalui dengan sangat bahagia, dengan sesekali bercanda agar perjalananku menjadi tidak terasa. Namun, semuanya berubah setelah beberapa jam kami melangkah. Suasana yang sebelumnya menyenangkan, waktu itu perlahan berubah menjadi tidak mengenakan. "Yuk, aku capek," ucap Siska yang terdengar lirih. "Ya udah, kita istirahat dulu di sini," sahutku. "Masih jauh nih yuk," imbuh Angga. "Ya masih lah, ini mah belum seberapa," sahutku. Di sela-sela kami beristirahat, malam itu akulah yang pertama kali merasakan jika ada sesuatu yang ternyata sedang mengintai kami. Hal itu dapat kupastikan ketika aku sedang duduk santai. Tiba-tiba pandanganku teralihkan dengan sosok laki-laki yang terlihat dari kejauhan. Meskipun waktu itu keadaannya lumayan gelap, tapi aku masih bisa melihatnya dengan sangat jelas jika sosok tersebut adalah kakek-kakek yang terlihat berdiri, seolah menunggu kedatanganku. Bahkan, aku juga sempat melihat jika sosok tersebut melambaikan tangannya ke arahku. Awalnya aku sempat mengira jika sosok tersebut adalah pendaki lain, namun dugaanku ternyata keliru. Setelah aku melihatnya lebih detail lagi, ternyata sosok tersebut tidak memakai baju. Melihat hal itu, tentu saja aku langsung terkejut dan segera memalingkan wajahku dan berusaha terlihat baik-baik saja di depan teman-temanku agar mereka tetap tenang dan agar suasana pendakian waktu itu tetap menyenangkan. "Aduh, itu setan kayaknya," ucapku dalam hati. Karena pikiranku yang mulai merasa tidak karuan, akhirnya aku pun memilih untuk segera melanjutkan perjalanan. "Guys, yuk lanjut. Kalau kita istirahat terlalu lama, kita nanti jadi lemes," ajakku. Kali ini aku memilih berjalan tepat di belakang Putri. Karena sejak aku melihat sosok kakek-kakek tersebut, aku mulai khawatir dengan keadaan Putri. Karena dalam rombongan kami, dialah yang saat itu dalam keadaan datang bulan. "Jo, kamu di depan ya. Kamu kan di sini yang paling tua. Ikutin aja jalannya. Jalurnya cuma satu kok. Aku jalan di sini, di belakang Putri," pintaku. "Oke yuk, beres," jawab Johan. Malam itu aku memang sengaja memilih Johan untuk berjalan di barisan paling depan. Karena selain dia paling dewasa di antara kami, dia adalah laki-laki yang kurasa paling tangguh yang ada di rombonganku kali ini. "Ya Allah, semoga gak jadi apa-apa dengan Putri," ucapku dalam hati sambil berjalan pelan tepat di belakangnya. "Put," ucapku pelan. "Iya yuk," jawab Putri sambil tidak menghentikan langkahnya. "Kamu gak apa-apa kan? Gak capek?" imbuhku. "Enggak yuk, aku baik-baik saja kok," jawab Putri. "Pikiranmu jangan sampai kosong ya. Kalau capek bilang. Kalau jalan sambil bercanda aja biar tidak terasa. Oh iya, pembalutmu jangan buang sembarangan ya. Nanti kalau kamu ganti pembalut bilang aku, biar aku temenin," ucapku jelas. "Iya yuk, siap," jawab Putri dengan singkat. Malam itu, pikiranku memang sudah mulai tidak karuan. Selain memang mengkhawatirkan keadaan Putri, waktu itu, di tengah perjalanan, aku tiba-tiba mencium aroma amis yang sangat menyengat. Dan anehnya, hanya akulah orang yang ada di rombonganku yang mencium aroma ini. Hal itu dapat kupastikan
ketika tidak ada satupun anggota rombonganku yang mengeluh mencium bau atau semacamnya. Mereka tetap berjalan seperti biasanya, sambil terus bercanda seperti sedang tidak terjadi apa-apa. Dan lagi-lagi, karena aku tidak ingin membuat rombonganku memikirkan hal-hal yang tidak, akhirnya aku pun kembali merahasiakan ini. Waktu itu aku tetap mencium aroma yang sangat tidak sedap, yang sepertinya berasal tidak jauh dariku. Bahkan, saking tidak sedapnya aroma tersebut, aku sempat beberapa kali mual-mual karena sudah tidak tahan lagi dengan aroma yang semakin lama seolah semakin pekat saja. "Kamu kenapa mual-mual, Put? Masuk angin lu ya?" ucap Siska yang saat itu memang tepat berjalan di belakangku. "Gak apa-apa sis, lanjut aja," jawabku. Dan dengan menahan semua itu, akhirnya aku pun tetap melanjutkan perjalanan. Hingga, singkat cerita, kami pun memutuskan untuk mendirikan tenda, mengingat waktu saat itu sudah menunjukkan pukul 2:30 dini hari. "Kita diriin tenda di sini aja ya. Di sini biasanya juga digunakan sebagai tempat istirahat kok," ajakku. "Ini tempat apa yuk? Kalau siang kayaknya kelihatan bagus ya," ucap Angga. "Sabana," jawabku dengan singkat. Dan tanpa menolak ajakanku, akhirnya semua temanku pun bergegas untuk mempersiapkan tenda yang kami gunakan untuk beristirahat. Setelah tenda berhasil berdiri, kami pun segera masuk untuk beristirahat. Karena memang saat itu cuaca sangat dingin sekali, ditambah dengan badan yang memang terasa sangat lelah. Dan belum lama, kami berusaha memejamkan mata. Saat itu tiba-tiba kami dikejutkan dengan pemandangan yang sangat tidak masuk akal. Waktu itu kami semua yang ada di dalam tenda ini terbangun karena Johan membangunkan kami karena dia mengaku melihat sesuatu. Guys, bangun guys," ucap Johan sambil membangunkan kami satu persatu. "Ada apa sih Jo? Baru aja tidur lu udah berisik," protes Angga. "Gak tahu nih, kan kita nanti harus jalan lagi Jo. Aku mau tidur aja lah," sahut Putri. "Iya Jo, ada apa toh?" imbuhku sambil memegangi pundak yang saat itu tiba-tiba terasa sakit. "Sini dulu deh, lihat itu. Di luar kayaknya ada orang aneh. Aku dari tadi gak tidur liatin orang itu mengelilingi sabana ini," terang Johan sambil menunjuk ke salah satu sudut sabana ini. Mendengar hal itu, kami yang sebelumnya tidak kuat menahan rasa ngantuk dan lelah, tiba-tiba langsung bangun dan bergerombol di belakang Johan yang memang ada di pintu tenda sambil mencari tahu di mana orang yang dimaksud Johan. "Yang bener lu Jo, mana coba lihat," ucap kami. "Itu lihat, dia jalan pelan-pelan dekat pohon," ucap Johan dengan suara pelan. Dan ternyata benar, saat itu kami semua memang melihat sosok laki-laki paruh baya yang seperti sedang mengelilingi sabana ini. Waktu itu aku memang sempat berpikir jika dia adalah salah satu pendaki gunung ini. Namun dugaanku salah ketika aku mengetahui jika dia hanya seorang diri dan hanya rombongan kamilah yang saat itu sedang ada di area ini. "Ya Allah Yu, itu apaan Yu?" rintis Siska sambil meremas jaketku. "Tenang dulu, ayo kita tidur aja. Kita di sini hanya tamu. Selama kita nggak ganggu, insya Allah mereka nggak ganggu juga," ucapku untuk menenangkan. "Bener Jo, mending tutup aja pintu tendanya. Kita lanjut tidur," imbuh Angga. Dan tanpa memperdulikan hal itu, akhirnya kami pun kembali berbaring dengan perasaan yang sudah sangat ketakutan. Namun tidak berhenti di situ saja. Di tengah-tengah aku kembali berusaha tidur. Waktu itu aku tiba-tiba kembali membuka mataku karena aku dengan sangat jelas sekali mendengar suara langkah kaki
yang seolah sedang mengelilingi tendaku. Mendengar hal itu, tentu saja aku seketika membuka mataku dan menoleh ke arah semua teman-temanku. Tapi sayangnya, saat itu hanya akulah yang mendengar suara tersebut. Semua temanku saat itu tertidur dengan sangat lelap. Masih sangat teringat jelas di kepalaku. Saat itu suasana sangat menyeramkan. Suara langkah kaki yang terdengar mengelilingi tenda ini dengan sesekali. Ada suara gerakan memegang tendaku ini, membuat perasaanku saat itu sudah sangat tidak karuan. Jantungku berdetak kencang dengan tubuh yang gemetar, membuat malam itu menjadi malam yang sepertinya sulit untuk kulupakan. Detik demi detik kulalui dengan penuh rasa ketakutan dan khawatir. Bahkan waktu itu aku juga mendengar suara garukan tanah yang seolah berada tepat di samping tempatku berbaring. Mirisnya, semua itu dengan sekuat tenaga sengaja kutahan agar semua teman-temanku tetap nyaman dan tidak ikut merasakan apa yang kurasakan. Dan hingga akhirnya pagi pun tiba. Pagi itu aku sangat terkejut karena waktu itu aku melihat banyak dari bagian tubuhku yang tiba-tiba terlihat membiru. Menurut kepercayaan orang Jawa, bekas tersebut adalah bekas jilatan dedemit, atau bekas tersebut berwarna kebiru-biruan dan biasanya terletak di bagian tangan, kaki, perut, dan pinggang. Namun, karena waktu itu aku belum menyadarinya, akhirnya aku pun tetap diam tanpa memberitahukan hal tersebut kepada rekan-rekanku. Namun, karena waktu itu aku belum menyadarinya, akhirnya aku pun tetap diam tanpa memberitahukan hal tersebut kepada rekan-rekanku. Dan sejak kejadian yang kualami semalam, akhirnya aku pun mulai merasakan jika rombonganku memang sedang diincar oleh makhluk tak kasat mata yang ada di gunung ini. Mengetahui hal itu, pendakianku menuju puncak kulalui dengan lebih berhati-hati. Sepanjang perjalanan, waktu kuhabiskan dengan berdoa dan berzikir sambil terus memantau keadaan putri untuk memastikan jika dia baik-baik saja. Dan dengan tidak menjumpai rintangan sekecil apapun, akhirnya aku pun sampai di puncak dengan selamat. Alhamdulillah, sesampainya di puncak, aku sempat melihat ada beberapa rombongan pendaki lain yang sepertinya sudah sampai terlebih dahulu dibanding kami. Mereka sudah terlihat sibuk mengabadikan momen-momen mereka dengan tidak menghiraukan kedatangan kami. Begitu juga dengan kami bersuah foto sambil sangat berbahagia karena perjalanan panjang kami akhirnya terbayar dengan lunas. Kebahagiaan itu terlihat dari raut wajah semua rekanku yang saat itu sudah tidak terlihat kusam lagi. Wajah-wajah keputusasaan dan wajah yang kelelahan saat itu sudah berganti menjadi senyuman. Namun nyatanya, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Masih beberapa jam kami di puncak, tiba-tiba saat itu aku merasakan ada sesuatu yang terjadi pada diriku. Dan benar, saat itu aku tiba-tiba datang bulan. Merasakan hal itu, tentu saja aku langsung kebingungan dan langsung mengajak semua rekanku untuk turun dari puncak gunung tersebut saat itu juga. Dan setelah semua rekanku mengetahui jika aku mendadak datang bulan, tanpa lama-lama lagi, akhirnya kami pun langsung turun kembali menuju tenda. Waktu perjalanan menuju tenda, perasaanku sudah sangat tidak karuan. Badan terasa lebih berat dari sebelumnya, dengan pandangan yang sesekali kurang entah kenapa. Singkat cerita, aku pun sampai di tendaku sekitar pukul 6:30 malam. Sesampainya di tenda, aku tiba-tiba kembali mencium bau busuk yang sama seperti kemarin. Tapi kali ini bau tersebut bisa dicium oleh semua rekan-rekanku.
Bahkan di antara dari kami pun sempat mual karena tidak tahan dengan aroma yang saat itu memang tiba-tiba tercium pekat di sekitar tenda. Karena aku berpikir di sini sudah tidak aman, akhirnya aku memutuskan mengajak semua temanku untuk segera pergi dari gunung ini. "Ayo kita beresin tendanya yuk, perasaanku udah gak enak nih," ucapku. "Iya sih, perasaan aku juga," sahut Putri dan Siska yang terlihat duduk sambil menoleh ke arah kanan kiri yang saat itu memang terlihat sepi. Dan setelah semuanya beres, akhirnya malam itu pun aku dan rombongan turun dari gunung tersebut. Selama perjalanan turun, waktu tetap kuhabiskan dengan terus memanjatkan doa agar semuanya baik-baik saja, mengingat kini tubuhku juga tidak suci seperti sebelumnya. Dan setelah beberapa jam kami berjalan, akhirnya perasaanku sedikit lega karena saat itu aku bertemu dengan rombongan pendaki dari daerah lain yang juga sedang berjalan menuju turun. Dan dengan mempertimbangkan segala hal, akhirnya aku memutuskan untuk ikut bergabung dan turun bersama dengan rombongan dari daerah lain tersebut. "Mas, gabung turun ya," ucapku. "Oh iya mbak, silakan. Makin rame makin seru," jawab mas-mas tersebut. "Tapi kita istirahat dulu di sini ya mas. Dari tadi belum istirahat sama sekali soalnya," sahut Johan. "Iya mas, santai aja. Kita juga masih capek kok," jawab mas-mas tersebut yang memang terlihat sangat ramah kepada kami waktu itu. Di tengah-tengah kami beristirahat, waktu itu aku memang duduk terpisah dari rombonganku. Karena entah kenapa saat itu aku melihat potongan kayu yang terlihat nyaman untuk diduduki meskipun terletak sedikit jauh dari tempat rombonganku istirahat. Dan tanpa memikirkan apapun lagi, aku pun langsung menduduki batang kayu tersebut sambil menaruh carrierku tepat di samping tempat dudukku. Ketika aku sedang duduk melamun karena kelelahan, tiba-tiba aku sangat terkejut. Aku melihat dengan sangat jelas, tepat di samping kiriku, ada sosok perempuan berwajah polos yang waktu itu menghadap persis ke arahku. Wajah sosok tersebut terlihat datar sambil mengeluarkan suara desis yang hingga saat ini masih bisa kudengarkan. Sosok tersebut duduk menoleh ke arahku dengan sesekali menggerakkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Melihat hal itu, tentu saja aku langsung terkejut dan berlari menyelamatkan diri. "Setan!" teriakku sambil berlari ke arah teman-temanku. Namun anehnya, tiba-tiba waktu itu aku langsung ditangkap oleh pemuda dari rombongan lain yang dengan cepat memeluk tubuhku dari belakang. Dan di saat itulah aku langsung tersadar jika di depanku waktu itu adalah jurang yang sangat curam. "Mbak, hati-hati," ucap mas-mas tersebut sambil tidak melepaskan pegangannya. Mengetahui hal itu, aku langsung berjalan cepat menuju Putri dan Siska dan langsung memeluknya sambil meneteskan air mata. Waktu itu aku sudah tidak kuat lagi menahan semua gangguan yang kualami. Semua kuceritakan dengan detail apa yang sebenarnya kurasakan mulai awal mendaki gunung ini. Mendengar hal itu, akhirnya kami pun memutuskan untuk segera pergi dari gunung tersebut dengan lebih berhati-hati. Kini rombonganku lebih banyak 2 kali lipat dengan bergabungnya mas-mas dari rombongan lain yang membuat perasaanku sedikit lebih lega. Meskipun dalam hati sebenarnya aku pun masih memikirkan wajah sosok perempuan yang tadi kulihat sangat menyeramkan. Selama perjalanan turun, pandanganku tiba-tiba sesekali kabur dengan telinga yang terasa berdenging kencang sekali.
Bahkan terkadang aku juga merasakan jika aku sedang tidak berjalan. Pikiranku setengah sadar, hingga pundaku sering sekali ditepuk oleh emas-emas yang saat itu berjalan tepat di belakangku. "Mbak, ngomong dong, jangan melamun gitu. Melirik-lirik gitu kan kita jadi takut," ucapnya. Puncaknya, di tengah-tengah perjalanan turun, aku tiba-tiba melihat banyak sekali sosok perempuan yang berdiri berjejer tepat di samping kanan dan kiriku. Sosok tersebut terlihat lebih dari satu, sambil seolah mengawasiku dari balik semak-semak, sambil tertawa cekikikan. Melihat hal itu, tentu saja aku langsung berteriak dan berlari tidak karuan. Dan lagi-lagi, aku dipegangi oleh salah satu emas-emas yang saat itu memang terlihat siaga untuk mengantisipasi gerakanku yang memang sering sekali terjadi secara tiba-tiba. "Istighfar yuk," ucap Johan. "Aku bingung Jo," jawabku lirih. "Kamu dari tadi diam, terus tiba-tiba jalan cepat banget. Tiba-tiba ketawa, terus lari. Untung kita siaga. Kalau enggak udah gak tahu lagi deh aku." Terang Angga. Masih belum selesai aku mendengar penjelasan Angga. Tiba-tiba, lagi-lagi pandanganku teralihkan dengan sosok perempuan tepat di belakang Angga yang seolah saat itu juga ikut menatapku. Sosok tersebut berwajah sangat membusuk dengan rambut yang sudah sangat acak-acakan. Melihat hal itu, aku kembali berteriak ketakutan sambil berlari ke arah dalam hutan. Dan setelah aku berhasil diamankan oleh emas-emas dan semua teman-temanku, akhirnya semua memutuskan untuk beristirahat di tempat tersebut dengan tidak lagi melanjutkan perjalanan. "Mbak, di sini saja ya Mbak. Saya dan satu teman saya biar turun dulu untuk mencari bantuan ke base camp. Sepertinya tidak aman jika mbaknya terus berjalan ke bawah. Saya merasakan semua makhluk sini memang sedang mengincar Mbak," tutur salah satu emas-emas yang saat itu sepertinya tahu persis apa yang sedang kualami. Dan singkat cerita, akhirnya dua emas-emas tersebut turun terlebih dahulu untuk mencari bantuan kepada pihak base camp gunung ini. Waktu menunggu bantuan tiba, tidak jarang aku melihat sosok perempuan hingga kakek-kakek yang terlihat berjalan pelan tepat di samping rombonganku yang saat itu memang duduk jadi satu untuk menjagaku. Namun sepertinya semua penampakan itu hanya aku yang bisa melihatnya. Hal itulah yang akhirnya membuat aku tidak berani membuka mataku dan tetap berada di pelukan Siska dan Putri sambil terus menangis tiada henti. Singkat cerita, setelah beberapa jam aku menunggu, akhirnya pihak base camp menjemputku dan membantuku untuk turun ke bawah. Selama perjalanan turun, aku sudah tidak lagi membawa carrier atau apapun lagi. Semua barangku dibawa oleh petugas base camp gunung ini, sambil memastikan keadaanku dan semua keadaan rombonganku baik-baik saja. Perjalananku saat itu langsung dipandu sepenuhnya oleh emas-emas base camp gunung ini, yang memang terlihat siaga ketika ada pendaki sedang dalam keadaan yang berbahaya. Saat itu tanganku dipegang erat oleh emas-emas tersebut, dengan sesekali mengarahkan pandangannya ke arahku, dengan pandangan yang penuh khawatir. Waktu itu aku merasakan pundakku sangat berat tidak karuan, dengan sesekali telinga yang sangat berdenging kencang. Dan sesuai arahan emas-emas agar aku tetap fokus kepada cahaya senter, aku pun kembali berusaha menahan semuanya dengan terus memanjatkan doa sebisanya. Dan anehnya, aku tiba-tiba sampai di base camp gunung ini dengan perasaan yang penuh tanda tanya. "Loh, kok sudah sampai Mas?" tanyaku heran. "Lah iya, mbaknya tadi jalan sambil setengah sadar," ucap petugas base camp tersebut. "Temanku semua mana Mas?" tanyaku. "Di belakang jauh Mbak. Mbaknya tadi jalannya cepet banget, gak ada yang mampu ngejar," ucap mas-mas tersebut. Dan setelah menunggu beberapa lama,
Akhirnya, teman-temanku pun sampai di base camp gunung ini sambil terlihat letih dan sudah kehabisan tenaga. Dan akhir cerita, aku pun kembali pulang ke rumahku dengan perasaan yang masih aneh. Sesampainya di rumah, bukannya hilang, semua malah semakin menjadi-jadi. Setiap malam, aku merasakan sosok tersebut masih ada di sampingku. Bahkan, aku juga beberapa kali melihat sosok tersebut masih sama berwajah rata dengan tidak adanya hidung ataupun mata. Tidak berhenti di situ saja, di tempat kerja pun aku beberapa kali melihatnya di salah satu sudut ruangan sambil berdiri menatapiku. Dan hingga cerita ini ditulis, aku masih merasakan jika dia masih ada di sini dan ikut mendengarkan apa yang sedang aku ceritakan. Karena menurut narasumber, sosok tersebut masih mengikutinya hingga saat ini. Bahkan, sosok tersebut tidak jarang menampakkan dirinya ketika narasumber berada di tempat kerja ataupun di rumahnya. Dan uniknya, setiap cerita ini selesai diceritakan kepada teman-teman narasumber. Semua teman-teman narasumber mengaku didatangi oleh sosok perempuan berwajah datar tersebut lewat mimpinya. Terima kasih, semoga cerita ini menemani hari-hari kalian. Sekian, terima kasih. Selesai.